So guys, welcome back to It's Time to GBC episode GBcast. So because it's time to GBC and now it's time to Anissa Aprilia. Halo, hai guys. Ada di sana ya. Halo. Oh, nggak kelihatan di sana mah ya. Sini buat saya, Bu. Oh iya. Ya, Okay. Gimana kabarnya Anissa? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik. Baik banget apa baik aja? Baik. Baik sepeda. Baik sepeda. Pantesan. Ya, jadi Anissa Aprilia ini lahir bulan April. April. Ya, karena kalau bulan Februari jadinya Anissa Februari ya. Februari ya. Pakai ya. Februari ya. Ya, ini memang gampang banget ditebak ya buat orang-orang yang punya nama bulannya di belakang. Jadi lahirnya di bulan memang bulan yang ada di namanya ya. Benar. Ini obrolan apa sih sebenarnya? Ya jadi nama. Jadi buat teman-teman mungkin yang sini juga udah banyak banget yang ngikutin Anissa. Motor berisik banget di luar ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin udah jadi pengikut lamanya Anissa gitu ya. Mungkin udah pada tahu kalau Anissa ini adalah announcer, terus juga sering cover lagu, sering ada konten beauty vlogger juga. Tapi buat teman-teman mungkin belum tahu, for information, kalau Anissa ini adalah teman satu jurusan dan juga satu angkatan, satu kampus, satu alma mater ya. Betul sekali. Cuman belum pernah jadi satu kelas mungkin nanti kayaknya. Ya, pas penjurusan kali. Iya, kayaknya ya. Iya, cuman kayaknya kita nggak pernah ngobrol di luar kayak gini. Iya, makanya kita ngobrolnya selalu ada acara aja kan. Tapi kayaknya orang-orang udah tahu deh kalau misalkan kita tuh udah sepaket gitu. Itu gak sih? Harusnya ya. Mungkin kalau udah pada tahu ya, tapi ya kayaknya udah lama banget semenjak terakhir kita ngejob bareng, udah lama banget. Udah lama banget. Yang aku drama itu loh. Oh, gak disebutin ya, gak boleh ya. Gak usah diceritain. Oh iya. Gak usah. Aduh, bahaya. Masa lalu itu lalu itu udah masa lalu ya. Iya. Tapi by the way, Anissa tadi kesini naik apa? Ini agak kenapa lupa. Kamu emang mau antar jemput aku? Aku naik ojek online dong. Oh iya, aku nggak apa-apa sih antar jemput asal dibayar. Sama berarti kayak ojek online gitu ya. Sama aja. Ya, Anissa ini akhir-akhir ini masih sering siaran di Adan atau? Aku udah enggak sekarang. Udah enggak. Karena kan aku angkatan 2019. Oh, udah lulus dari Adan School. Jadi pas itu tuh sempat ada pandemi, jadi kita tuh enggak ada rekrutmen lagi buat anak-anak yang baru kan. Jadi kita cuma 2 tahun aja. Oh, iya. Lumayan 2 tahun, biasanya orang-orang setahun loh kalau di Adan School. Iya, lumayan ya. Ada rencana buat ngelanjutin lagi ke dunia dibalik dunia suara di balik layar? Kalau di balik layar ya paling belum ada sih sampai sejauh ini ya. Kalau mau jadi announcer lagi belum ada sih. Masih pengen depan layar sih, pengen MC biar kayak Rafif gitu. Aduh Bu, saya walaupun sering-sering begini, saya dibayarnya cuma nasi kotak Bu. Gak apa-apa, yang penting CV penuh kok. CV penuh tapi perut penuh juga, ya, dompetnya kering. Dompetnya kering, CV penuh, perut penuh, dompetnya proses kering. Dong. Iya benar. Ya, aku juga ngelihat kayaknya Anissa ini adalah salah satu bisa dibilang selebgram nggak sih? Kalau aku pribadi sih gak suka ya, kurang suka sama namanya. Jadi aku udah gitu Anissa gitu. Anissa. Ya. Cuman gini loh, yang aku penasaran itu adalah kamu itu kan gak pernah nulis di bio kamu kalau kerjaan kamu itu apa gitu. Misalnya contoh orang-orang yang dia biasa nge-MC, ya udah dia tulis MC or host gitu, atau misalnya jadi brand ambassador apa atau kerja di mana. Cuman aku ini kayaknya gak pernah ngeliat Anissa nulis apapun tentang pekerjaannya di bio gitu. Itu any reason? Ada alasan dibalik itu? Iya, karena kan aku emang ngerjain macam-macam juga. Jadi kalau misalkan ditulis satu-satu kan bingung ya. Wih. Maksudnya tuh bukan gitu. Maksudnya orang jadi bingung kan ini mau ngajaknya apa gitu. Aku kira dia bingung karena saking banyaknya. Enggak, kerjaan aku gitu-gitu aja ya. Gitu. Iya, tapi maksud aku kayak aku tuh sebenarnya ngerjain semuanya gitu loh. Dulu aku sempat kok bio kayak announcer. Itu karena emang harus juga kan. Terus karena aku emang udah nggak announcer lagi, ya udah aku cabut. Terus aku juga pernah tuh kayak kan sekarang udah ada kayak labelnya gitu ya, musician atau apa gitu. Itu. Dulu aku pakai, cuman sekarang aku hidden aja karena aku ngerasa aku belum pantas aja sih untuk pakai label kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya basic kontennya Anissa ini apa sih sebenarnya? Bingung ya saya juga kalau ditanya gitu, kamu menjebak. Soalnya apa ya? Soalnya sering up
upload buku-buku motivasi juga, buku-buku bagus, tapi sering kadang ke cover, kadang ada konten beauty vlogger juga, kadang nge-MC juga. Jadi sebenarnya yang benar tuh apa gitu? Basic yang kamu coba tampilkan di Instagram tuh apa sebenarnya? Iya, bingung aku juga kalau dibilang kayak gitu, karena aku ngejadiin Instagram, pokoknya sosial media aku tuh jadi playground aja gitu buat aku. Makanya jadi aku orang-orang juga bingung kali ya mau nge-follow aku juga kayak ini tuh sebenarnya basicnya di mana sih gitu kan? Karena kalau misalkan orang yang suka nge-cover pasti orang-orang tuh pengen ngeliatin cover terus kayak gitu ya. Kalau misalkan ngeliat orang lagi nge-beauty vlogger gitu ya, pasti pengen ngeliat dia cara make upnya kayak gimana terus gitu. Terus lah sharing produk juga kan. Tapi kalau aku sendiri emang aku tuh ya aku juga masih bingung ya kalau misalkan ngefokusin satu di mana, karena emang aku masih ya aku suka baca buku juga tuh, aku suka nyanyi juga, terus aku ya masih suka make upan juga ya kayak gitu. Jadi aku share aja semuanya gitu. Ya inilah juga yang bikin bingung ya. Bikin followers bingung tapi followersnya tetap banyak. Semoga ya. Amin. Ya tapi memang kamu ini memang ada semua ya. Aku lihat-lihat ya kayak banyak banget yang coba kamu tampilin gitu. Tapi awalnya dulu dari apa sih sebenarnya? Dari cover. Cover lagu ya? Cover lagu. Dulu aku pakai seragam SMP. Oh oke. Terus ya nggak tahu itu kayaknya tiba-tiba muncul di explore. Kalau di TikTok kan FYP ya. Jadi itu di explore muncul dan aku juga nggak tahu tiba-tiba aja gitu. Aku itu sebelum berangkat sekolah kan dulu kalau SMP tuh ada sekolah siang masuk siang. Nah aku sambil nunggu berangkat. Masuk siang cover lagu dulu. Cover lagu dulu. Nggak tahu ternyata banyak yang suka juga. Ya udah akhirnya aku di situ mulai ada rasa percaya diri lah buat nge-share kalau misalkan nyanyi-nyanyi kayak gitu. Aku ngerasa kayaknya ini aku ada bakat juga di sini karena dulu tuh aku sempat kayak les vokal juga kan. Cuman emang nggak ditampilin ke banyak orang kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya awalnya itu Anissa ini terjun ke Instagram dari cover lagu. Berarti dulu kamu pengen terkenal sebagai penyanyi dulu atau gimana? Kalau pengen terkenal sih aku gak ada begitu untuk kayak dulu kamu iseng gitu. Tapi ternyata banyak yang suka gitu ya. Iya, aku kayak orang-orang tuh pengennya ya udah aku kenal aja tapi gak yang banyak gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan pengen dikenal kan pasti pengen yang bagus-bagusnya dong. Orang-orang pengen tahu ya, namanya juga kayak personal branding gitu kan. Ya aku juga pengennya sih dibilangnya kayak ya penyanyi juga gitu. Tapi untuk saat ini aku belum bisa juga sih untuk dibilang penyanyi gitu. Ya, tapi ada arah ke sana sih kalau kata aku. Jadi mungkin dulu kamu pengen nge-brandingnya, kamu branding diri supaya orang-orang kenal kamu sebagai penyanyi gitu kan ya. Tapi kira-kira dulu awal-awal cover lagu gitu hambatan paling besarnya apa sih gitu? Hambatan kayak paling besar? Hambatannya misalnya yang nonton dikit atau misalnya equipment kayak gitu. Kalau untuk paling sering sih hambatannya itu emang aku malas aja kalau retake karena kan suara aku tuh kadang suka ada yang aduh kayak gak enak didengar gitu, kadang gak pede aja gitu kalau denger suara sendiri. Jadi itu sih hambatannya, makanya aku jadi sekarang jarang cover lagi. Terus aku malas juga kalau main gitar tuh tangannya suka pegel gitu. Udah biasa udah lama tapi kan kayak udah capek gitu, kayak pengennya diiringin aja gitu kalau nyanyi itu. Gitu. Jadi kamu tuh bukannya di jurusan kita ya ada namanya communication, kamu tuh vokalis atau gitaris? Gitar kan ya? Dua-duanya. Tapi kadang aku pernah jadi vokalis juga, tapi kadang jadi gitaris juga gitu. Tergantung kebutuhan personil berarti. Iya benar, menyesuaikan sih. Nah dulu nge-cover lagu yang paling berat itu kira-kira apa dulu pernahnya? Cover? Sejauh ini aku gak pernah cover lagu yang berat-berat ya. Oh gak pernah ya, yang lebih ke easy listening aja gitu. Iya yang easy listening, emang aku juga itu ngebungkus juga sih. Takutnya orang-orang takut ada ngebungkus gimana maksudnya? Ngebungkus gimana ya, maksudnya kayak disaring gitu mana yang aku. Oh kamu lebih dipetakan gitu ya apa yang mau kamu cover gitu. Jadi terkhusus kepada satu genre mungkin ya, yang sejenis. Ya karena kalau misalkan aku dengerin satu lagu, satu genre gitu, itu belum tentu aku cocok gitu buat aku nyanyiin. Ngerti gak sih? Kayak aku rasanya kayaknya ini kurang bagus deh kalau aku bawain, jadi aku cukup dengerin aja. Tapi aku share juga nih lagu-lagunya biar orang-orang juga pada ngedengerin lagunya kayak gitu. Yap benar. Nah dari awal kita tahu kalau kamu membranding diri kamu pengen waktu itu awalnya sebagai seorang penyanyi cover, terus sampai sekarang ada macam-macam kan gitu ya. Kamu nampil macam-macam. Nah sebenarnya simpelnya gini deh, alasan kamu bertahan. Hah? Alasan kamu bertahan, sorry. Bertahan gimana dulu? Maksudnya gimana ya? Soalnya kan menurut aku ya orang-orang yang benar-benar dari awal
berusaha ngebangun branding dirinya di media sosial kan pasti gak selamanya berhasil, ya kan? Kamu juga bilang juga tadi ada beberapa hambatan kayak malas segala macam. Nah tapi sampai kamu sekarang apa ya istilahnya punya banyak jenis konten di Instagram itu, apa alasan kamu bertahan gitu dari dulu awal SMP kan tadi katanya kan? Iya. Ya seiring berjalannya waktu gak sih, kayak zaman juga udah beda gak sih, kayak dari cara foto mungkin itu juga jadi motivasi buat aku kalau misalkan aku ngelihat orang lain gitu, iya aku pengen kayak gini juga. Nah aku pasti ikutin kayak gitu. Dan kalau untuk kayak dibilang cara bertahan sih aku ngerti ya poinnya kayak gimana. Kalau misalkan makanya aku juga nggak bisa pertahanin brandingnya cuma satu kayak misalkan cover. Iya kamu macem-macem jadinya kan. Macem-macem jadinya kan, karena ada juga pasti fasenya kayak males lah buat nyanyi, males lah buat main gitar. Jadi aku kayak nyoba. Emang dari dulu aku pengen jadi announcer, aku juga coba audisi kayak gitu. Dan akhirnya kan kalau dengan kayak gini aku jadi bisa kemana-mana juga lah, jadi batu loncatan geningan. Iya. Geningan. Bisa. Ngerti tuh. Ngerti. Aduh, serak lagi. Iya gitu sih, susah sih untuk bertahanin satu brandingan tuh. Apalagi dengan aku yang emang suka banyak hal gitu. Ya. Itu yang susah ya. Cuman kayaknya justru dengan apa ya dengan jenis brandingan yang kamu yang macam-macam ini kayaknya justru malah makin menarik banyak follower nggak sih? Ya. Tapi ada juga nih bisa aja orang-orang anggapnya gitu, tapi ada juga yang mungkin nganggapnya jadi kayak yang gue cari nge-follow dia tuh kan buat cover, tapi kok dia nggak cover lagi kayak gitu, jadinya bisa aja kayak gitu. Kakak kapan kakak cover lagi? Tapi kan kadang ada juga orang yang kayak gitu, tapi kadang ada juga kayak menarik banyak orang juga gitu. Iya makanya memang. Tapi kalau sekarang nih, kalau tadi kan kita bicarain dulu kamu awal-awal kamu pengen dikenal, membrandingkan diri kamu sebagai penyanyi cover. Nah kalau sekarang sebenarnya pengen jadi apa? Bingung, jujur aku juga bingung kalau ditanya kayak bahkan orang-orang pun mungkin karena aku udah jarang ngepost nyanyi pun aku kayak gitar juga pada kirain bisnis tuh public speaking doang kayak gitu. Karena emang aku seringnya kan sekarang karena di kampus juga kan. Emang dari dulu juga aku pengen aktif di kampus juga gitu ya, dengan hal yang aku suka, yang akunya jalaninya juga seneng gitu, nggak tertekan. Ya paling public speaking gitu. Iya cuman pasti masih aja 1-2 orang yang memang pengen minta cover. Makanya sekarang tuh aku lebih sering direkrutnya buat kayak ngisi acara MC gitu loh, bukan jadi yang nyanyinya gitu. Iya karena sekarang direksinya kamu udah ke arah sana kayak sekarang ya. Tapi untungnya kalau sama kampus sih kayak kating-katingnya sama temen-temennya juga support gitu, jadi aku bisa diajak mana aja gitu gak sih, kayak aku suka nyanyi masuk ke Musication gitu, diajak juga kayak gitu. MC diajak juga gitu. Ya satu kunci yang menurut aku bisa aku ambil dari kamu adalah kalau kita malas mending cari yang lain, jangan berhenti, ya kan? Iya benar. Kamu malas sama sesuatu, misalkan kamu ada saatnya malas kayak buat ngomong depan kamera, kamu cari coba jadi misalkan kayak yang bikin acaranya rundownnya kayak gitu. Iya benar sih, cuman yang directnya kayak gitu. Cuman kayaknya aku nggak gitu deh. Tapi kamu lebih suka satu gitu? Kalau aku sebenarnya mulai menggeluti dunia public speaking tuh kayaknya semenjak duet sama kamu aja. Pas kuliah ya? Iya pas kuliah aja. Soalnya sebelum kalau kamu kan memang dari SMP dari depan kamera, terus juga udah pernah les public speaking kan, kayak gitu segala macam ya. Kalau les itu karena aku ikut Ardan sih. Iya karena ikut Ardan kan segala macam. Jadi udah memang dari SMP SMA kamu udah ada direksi ke sana. Kalau aku kayaknya semenjak diduetin aja. Ya makanya aku juga kayak mikirnya gini aja, kayak kamu kan baru ketemu sama passion yang kamu suka tuh sekarang gitu. Mungkin aku juga nanti gitu bakal nemu yang baru lagi. Oh iya juga sih, benar ya. Iya kan, kadang orang juga gitu kayak bingung nih bakatnya apa ya, mungkin belum ketemu aja sama satu hal yang emang kamu suka gitu. Jadi benar, pasti nggak tahu mau ngapain dulu sekarang gitu. Tapi dari sekian sekarang banyak pekerjaan yang kamu ini, uangnya yang paling gede yang mana? Enggak. Aduh, saya juga bingung. Enggak maksudnya kecil semua aja. Enggak dong. Jangan dong ya. Enggak maksudnya dari sekian banyak pekerjaan itu yang selama ini kamu perjuangin dan sampai detik ini kamu ada di sini, menurut kamu perjuangan kamu itu worth it gak sih? Atau kamu kayaknya menyesal harusnya aku ke jalan ini, harusnya aku lanjut cover gitu, atau aku harusnya tidak usah masuk dunia ini? Kalau itu sih
Aku alhamdulillah senang ya. Alhamdulillah aku ada di jalan ini sekarang. Walaupun sebenarnya aku juga masih pengen sih nyanyi-nyanyi. Ya emang susah sih, emang karena diri akunya juga sih yang susah diandalkan gitu. Akunya emang kadang suka males gitu, kadang suka gak percaya diri. Aku tuh masih tipikal orang yang suka mikirin omongan orang juga gitu. Padahal orang lain tuh gak ada yang ngomong gitu. Cuman aku kayak, ini pasti gue diomongin gini-gini deh. Kayak gitu. Padahal mah gak ada yang peduli juga gitu. Maksudnya ya udah urusan lu. Tapi aku masih suka mikir kayak, ini kayaknya kalau aku ngepost ini pasti ada yang ngomongin. Ini gitu-gitulah. Padahal orang-orang tuh gak ada yang komen apa-apa. Ya biasanya kepikirannya sebelum tidur. Ya karena aku juga pas mau ngepost udahlah gak jadi archive lagi. Kalau udah banyak, udah mikirnya udah lama. Iya benar. Ternyata gak jadi di post. Iya gitu, suka kayak gitu. Ya berarti worth it lah ya. Menurut kamu sejauh ini apa yang kamu perjuangin itu worth it gitu ya. Walaupun kamu ganti-ganti bidang gitu. Cuma namanya manusia ya, kadang suka tidak merasa cukup gitu ya. Jadi pengen berusaha lagi. Apa-apa. Karena kan aku pernah dengar kalau terhadap penghasilan itu kita harus bersyukur, tapi kalau pencapaian itu kita jangan cepat puas. Iya benar. Ya aku tuh kayak gitu. Aku juga bisa dibilang kayak workaholic. Aku tuh tiap hari harus ada kerja. Gak bisa kalau diem. Itu juga jelek sih ya. Negatif juga gitu. Kok kebalikan sama saya ya? Aku kayaknya tapi memang sekarang lagi kerjanya di banyak tempat ya. Ya tapi 2 tempat sih ya. 2 tempat, tapi memang kadang suka ngisi juga kayak gini kan. Iya ngisi kayak gini ngisi juga. Tapi emang tiap hari ada gitu ya. Ya tiap hari paling ya 2 tempat itu aja sih. Ya tapi setidaknya tuh kamu kerja loh. Kalau aku kayaknya walaupun aku ngerasa passion aku di bidang public speaking, kayaknya kalau nggak ada panggilan ya aku nggak ngapa-ngapain. Sama aku juga gitu. Kalau panggilan buat ya aku nunggu dipanggil aja gitu. Iya. Ya gak sih? Tapi kenapa sekarang sedikit banget orang yang manggil ya kayaknya? Ini acara padahal udah pada naik ya, udah nggak online lagi, bisa. Aduh, kenapa ya? Jadi kadang suka mikir apa saya harus pindah gitu ya? Maksudnya pindah gimana? Ya pindah bidang karena kadang-kadang orang-orang juga manggil ternyata manggilnya nggak dibayar, banyak yang kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau aku sih tipikal yang emang kerja tuh emang pertama cari experience kayak gini. Ya itu benar sih, orientasinya benar. Iya experience, terus kayak relasi juga, karena dengan kayak misalnya nih aku tampil di sini, orang-orang mungkin bisa lagi nih manggil aku buat jadi apa kayak gitu kan, bisa kan? Kayak kamu sekarang nge-host, mungkin nanti ada acara lain juga yang mau ngerekrut kamu gitu. Ya amin. Kayak jadinya portofolio gitu loh. Ya benar sih. Mau uangnya berapapun ya aku alhamdulillah gitu. Saya sangat tertampar sekali ya dengan perkataan. Tapi memang bener sih, memang aku juga mikir sometimes kayak ya portofolio itu lebih penting di usia-usia kita kayak gini kan. Iya, apalagi kita kalau aku sih masih baru 20 tahun, ini tahun depan. Kamu gimana? Sama. Kita belum kepala 2 tuh. Belum. Kita masih 19 tahun. Masih muda banget. Kalau orang-orang lihat kita tuh kayak muda banget. Gue pikirannya jangan terlalu jauh lah. Iya sih, benar sih. Iya. Tapi nih balik lagi ke masalah branding di media sosial lah ya. Maksudnya yang berhubungan sama konten, entah itu foto atau video. Nah aku kan sering lihat kamu nge-SG buku-buku gitu. Dari sekian banyak buku yang kamu baca, ada gak yang mengenai personal branding yang menurut kamu tuh bagus banget gitu? Karena aku baca buku tuh bukan buat brandingan, jadi aku tuh motivasi aja sih. Karena di saat aku kalau lagi down gitu, aku tuh jarang cerita ke orang juga sih. Jadi kamu mengalihkannya dengan baca buku. Nah aku cari jawabannya di buku kayak gitu. Jadi aku tuh emang gak yang tertarik sama novel, gak terlalu tertarik sama novel. Iya. Makanya aku tuh selalu ngasih rekomendasi tuh self improvement, karena emang aku ya apa yang aku rasain aku baca gitu. Jadi kalau aku lagi sedih tuh kadang aku juga kayak carinya ke tempat buku kayak gitu. Iya, berarti kamu banyaknya baca soal slice of life ya? Iya kayak gitu. Nah tapi gini nih, aku punya pertanyaan besar yang sebelum aku ketemu kamu hari ini, aku selalu memikirkan tentang hal ini gitu. Apa coba? Sebenarnya orang-orang tuh semua bisa nggak sih mereka tuh branding lewat digital content secara apa ya? Banyak orang-orang yang tercipta dari media sosial gitu, yang tadinya bukan siapa-siapa, terus dia jadi punya pekerjaan. Contohnya kayak kamu gitu, ya kan? Nah kira-kira menurut kamu itu semua orang tuh bisa nggak sih jadiin media sosial itu sebagai tempat branding mereka gitu? Bisa banget, apalagi karena udah digital kan makin sini ya. Sekarang aja udah ada jurusan digital marketing gitu.
di kampus. Oh iya benar. Tapi yang aku selalu pikirin dan tanamin tuh kalau digital juga nggak akan selamanya, dan kita tuh kayak dikenal orang juga nggak selamanya, pasti ada turunnya, banyak juga yang kayak gitu. Jadi makanya aku juga mulai sekarang kalau udah malas tuh udah kayak udah malas posting gitu ya udah nggak apa-apa deh, istirahat aja dulu kan, nggak harus gitu. Jadi, karena kan nggak selamanya orang bisa dikenal terus gitu. Berarti kalau buat anak muda sekarang branding lewat media sosial tuh cocok atau enggak sih sebenarnya? Cocok dong, cocok banget. Cocok banget ya. Banget. Berarti orang-orang yang dia malas membranding dirinya lewat media sosial berarti mereka tidak termasuk anak muda atau soalnya kan apa ya, aku juga mikir kalau aku pun malas gitu nge-branding aku lewat media sosial gitu. Berarti apakah ini tandanya orang seperti aku yang tidak mengikuti perkembangan zaman, atau memang pada dasarnya media sosial ini nggak dibuat-buat semua orang gitu? Itu sih pilihan ya. Kalau aku juga ngelihat orang-orang yang bikin lagu juga nggak suka cover lagu kok, ada juga temen aku yang kayak gitu. Jadi itu mas sebuah pilihan sih. Tapi kalau emang kamu mau nge-branding biar orang-orang tahu kamu brandingannya kayak gini, misalnya suka nge-host yang nge-posting aja kayak gitu, itu juga udah cukup gitu menurut aku ya. Gak usah lah kayak terlalu gimana-gimana. Aku juga gitu sih. Yeah. Tapi kalau kamu emang niat itu bagus banget sih. Kalau emang kamu niat kayak nge-post gitu, bikin caption. Bagus banget. Tapi kalau sekarang ngelihat lagi naik-naiknya platform kayak Instagram, TikTok, itu yang kira-kira yang paling gampang itu lewat mana ya kira-kira, yang sosial medianya? Iya, yang paling bagus buat anak muda sekarang buat nge-branding kita, apakah lewat Instagram atau lewat TikTok? TikTok, Instagram kayaknya perpaduan yang paling pas sih. Apalagi sekarang TikTok banyak banget yang pakai. Iya. Itu cepat banget naiknya. Tren juga pasti naik kalau dari TikTok. Iya, tapi memang aku setuju sih, soalnya aku pernah baca buku Reinventing You karyanya Dorie Clark, kalau sebenarnya tuh branding tuh gak ada yang salah gitu ya kan. Iya benar-benar. Kamu entah itu dikenal pengen jadi penyanyi atau kamu bahkan sekalipun kamu pengen dikenal lewat kontroversi, itu gak jadi masalah gak gitu masalah. Kan. Ya asal ya kamu memang pengennya jadi kayak gitu. Yang penting sih kalau aku ya jangan merugikan orang lain juga lah untuk brandingan deh gitu. Tapi kalau balik lagi ke brandingan, kalau pengennya kayak kontroversi kayak gitu ya udah balik lagi aja ke masing-masing gitu, itu mah kan. Yang penting nggak ada orang yang merasa terganggu aja gitu. Jangan tiba-tiba bikin masalah gitu, kayak aku bikin masalah sama kamu gitu kan, aneh banget ya. Ya ini ya memang itu sih, kadang banyak orang yang sekarang brandingnya tuh cepat naik justru karena lewat kontroversi gitu kan. Bener, banyak. Dan harusnya udah sepantasnya juga mereka itu nggak, apa ya, menurut aku tuh mereka nggak marah kalau dihujat gitu, karena memang pada dasarnya mereka pengen nge-branding lewat kontroversi kan. Iya, malah emang kita kalau misalkan emang nge-branding di sosial media emang harus kuat mental sih, karena orang-orang kan nggak tahu ya mau ngomong apa tentang kita gitu, dan emang itu juga ruang publik, jadi orang-orang bebas gitu mau ngomong apapun. Bener. Bahkan kita kalau ngomong juga harus dikontrol, karena kan kalau misalkan kita ngomong A gitu, maksudnya tuh bisa jadi banyak gitu nggak sih? Betul, kayak misalnya aku ngomong, kamu kok gak ganti baju, padahal kayak itu tuh kayak kesannya bukan gak ganti baju karena gak punya baju, kayak ya emang malas aja nyuci kayak gitu. Tapi kan orang-orang si Nisus ngomongnya jahat banget sih, kayak gini. Nah maksudnya gitu, kadang kita juga gak bisa terlalu akrab depan orang lain juga gitu. Iya benar. Nah terakhir nih, pengalaman kamu di Instagram. Pengalaman kamu di Instagram, apakah kamu pernah nemuin komentar-komentar seperti itu? Dan kalau kamu nemuin, dulu kamu gimana cara buat nge-remove-nya gitu, cara buat mengalihkan pandanganmu, mengalihkan perhatianmu gitu? Kalau aku sih yang selama yang aku dengar sih gak, ya jangan sampai aku dengar gitu. Tapi kalau dari DM tuh aku pernah tuh, aku tuh kan baru pakai eyeliner tuh, terus ada yang bilang katanya eyelinernya salah, terus kayak ya itu aku jadi bete juga, kayak ya kan gue make up juga bukan bener atau salah ya, emang yang cocoknya aja sama kamu gimana gitu. Terus tapi pada akhirnya kayak aku berdamai, mungkin salah atau benernya orang tuh ya tergantung perspektif dia juga. Mungkin menurut dia kalau dipakainya di aku gitu salah, ya mungkin karena dia nggak pakai, kalau pakai kayak aku tuh gak cocok gitu, ngerti gak sih? Benar. Ya kan, jadi ya udahlah nggak apa-apa, ya udah jalanin aja lah gimana aku aja gitu. Yang penting aku nyaman, aku nggak ganggu siapa-siapa kayak gitu. Kadang mikirnya kayak gitu, tapi kadang ada juga yang bikin insecure juga ada. Tapi aku lupa sih ngomong apa. Jangan sampai ya. Iya. Pada intinya Anissa ingin di branding, ingin terkenal sebagai Anissa, ya kan? Iya, betul. Bukan sebagai siapa-siapa gitu. Dan apa lagi ya? Apalagi dong. Ya, pada intinya buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi soal branding atau digital content, jangan lupa buat pantengin IG-nya @gbc.com_university, ataupun mungkin pantengin IG-nya Anissa, siapa tahu nanti dia pindah bidang lagi. Jangan dong. Ganti lagi, ada apa lagi yang baru gitu. Cukup ya.
Kalau begitu, it's time to GBC edisi GBcast berakhir pada hari ini. So it's time to Anissa is end right now. Bye. Thank you so much for this guys. For this narasumber and this day. Sampai ketemu lagi Anissa. See you, makasih ya. Kayaknya jangan-jangan kita bukan jangan-jangan kayaknya kita harus lebih sering ngobrol lagi di luar kerjaan nih. Ayo dong, makanya jangan sombong. Bukan sombong, kita nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu. Okay guys, it's time to GBC, it's end, and see you in next episode. Bye.